Selamat pagi, salam merdeka belajar. Saya Riasi, guru dari SD Harapan Utama Batam dalam aksi nyata Merdeka Belajar topik 1, menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Bapak Ibu guru hebat, dalam platform kurikulum Merdeka Belajar ada 5 modul untuk pembelajaran bagi seorang guru secara mandiri. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, mari kita lihat untuk modul yang pertama. Mengenal dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Dalam modul ini, sebagai seorang pendidik diminta untuk merefleksikan mau jadi seperti apa kita dan mengenali diri sebagai seorang pendidik. Seorang pendidik harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk belajar. Sebagai pendidik harus mampu menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan perkembangan zaman yang semakin maju. Seorang pendidik harus bertutur kata yang sopan santun, mau mendengarkan pendapat, memotivasi untuk senang dan terus belajar. Untuk selanjutnya, mari kita lihat. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik fisik, mental, jasmani, dan rohani. Bapak Ibu guru hebat, mari kita mengenali diri dan peran seperti apa saya. Guru sebagai pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih untuk menjadi murid yang merdeka dalam belajar. Manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya bersandarkan pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Pada modul 2, mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar pada masa sekarang tidak bisa disamakan dengan masa yang lampau. Di mana pada masa lampau, sistem pengajaran yang sudah tidak cocok digunakan pada masa sekarang dan harus dirubah atau perlu dirubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman, diantaranya 1. Meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. 2. Murid duduk rapi dan hening. 3. Melakukan pemeringkatan berdasarkan nilai tes pengetahuan. 4. Menyeragamkan pembuatan tugas. 5. Memukul siswa yang tidak mengerjakan tugas. Mendidik dan mengajar seperti ini sudah sangat tidak relevan untuk digunakan pada masa pembelajaran merdeka di masa sekarang. Pada modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, kita harus memperhatikan kodrat keadaan yang terbagi menjadi 2. 1. Kodrat alam, di mana kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan yang membentuk sifat pada diri siswa. Kodrat yang kedua adalah kodrat zaman, berkaitan dengan zaman di mana anak itu berkembang. Selain itu, dalam mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, kita juga harus memperhatikan asas trikon yang terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Dalam tahap kontinu,
Kegiatan pendidikan dilakukan secara terus-menerus dan sistematis. Pada tahap konvergen, pendidikan dilakukan dari berbagai sumber, termasuk sumber-sumber yang berasal dari pendidikan di luar negeri juga dapat digunakan sebagai referensi dalam kegiatan pembelajaran. Dan pada tahap konsentris, pengembangan pendidikan dilakukan harus tetap berdasarkan pada kepribadian. Pada modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan budi pekerti dapat diperoleh dari kegiatan 1. Melatih keberanian siswa untuk berani berpendapat. 2. Mengasah perasaan dan perilaku. 3. Memunculkan kehendak. 4. Pendidikan dapat mempengaruhi pengetahuan dan biologi siswa. Pada modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Setiap siswa memiliki kodrat dan potensi yang berbeda-beda. Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat potensi dari siswa. Pendidikan menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, di mana semboyan ini berbunyikan bahwa ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Menerapkan pembelajaran proyek dan digitalisasi dalam pembelajaran. Jadi di sini sebagai seorang guru tentunya kita bisa menjadi pendamping atau fasilitator bagi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kita tidak bisa membentuk kodratnya siswa harus sesuai dengan kemauan kita, tidak bisa, karena siswa memiliki kemampuan dan kepribadian yang berbeda-beda. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada trisandi pendidikan. Yang pertama, keluarga. Lingkungan keluarga ini merupakan lingkungan pertama atau lingkungan pendidikan pertama bagi seorang anak, di mana anak oleh orang tua akan diajari nilai-nilai agama dan nilai-nilai budi pekerti. Dan keluarga ini menjadi faktor utama dalam tumbuh kembangnya seorang anak. Yang kedua, lingkungan sekolah. Di mana lingkungan sekolah ini merupakan tempat kedua atau rumah kedua bagi seorang siswa untuk mendapatkan pendidikan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kebudayaan, dan budi pekerti. Yang ketiga, masyarakat atau pergerakan pemuda. Masyarakat atau pergerakan pemuda ini juga menjadi lingkungan pendidikan bagi seorang siswa, di mana lingkungan ini sangat berpengaruh. Masyarakat atau lingkungan yang baik ini akan mempengaruhi tumbuh kembangnya seorang siswa atau seorang anak dalam pendidikan. Demikianlah aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar.